Mengapa begitu cepat kau panggil dia, sosok yang selalu ku kagumi. Ini di mana kita, Om? Ini di Pelangi Bintaro. Daerah Bintaro. Kau masih masuk nih? Bintaro nih ya? Namanya juga Pelangi Bintaro ya? Rumahnya Mau kemana ini, rumah siapa? Iya benar. Republikers. Kali ini kita sudah sampai di rumah almarhum Franky Sahilatua. Franky Sahilatua adalah penyanyi balada kenamaan Indonesia. Masyarakat mungkin lebih mengenalnya dengan nama Franky Enjen. Franky Enjen itu duet maut balada Indonesia yang dulu pernah mewarnai musik balada di Indonesia. Sore ini kita akan ngobrol dengan istrinya, Mbak Antik atau Winnie dan Nafil manggilnya Tante Antik. Tante Antik. Tante, pasti. Ayo kita lihat, kita dengarkan keseruan ceritanya seperti apa. Asik Republikers, let's go. Ayo Republikers, jadi inilah pesantren saya, tempat menimba ilmu. Saya mengikuti jejak beliau 1993 sampai tahun 2002. Oh gitu. Nyantri dengan Mas Franky, bagaimana saya mempelajari segala sesuatunya dari beliau, mulai dari urusan berkreativitas, berkesenian, sampai dengan urusan kehidupan. Semuanya saya menimba ilmunya Mas Franky di tempat ini. Ini tempat yang luar biasa buat saya. Selalu kita melakukan segala macam diskusi dan lain-lain di tempat ini. Jadi seperti apa keseruannya nanti, kalau para Republikers kurang percaya, kurang yakin, kita ngobrol sama Mbak Antik ya. Winnie, Alvin sini dong. Oke, Om. Asik ya rumahnya ya, Vin. Wah, chill banget nih. Chill. Chill. Dulu kita mengadakan rapat, persiapan acara-acara besar dan lain-lain, itu semuanya di sini. Jadi sebelumnya saya kenal Mas Franky ketika rumahnya masih di Deplu 93, kemudian 97 awal tahun Mas Franky pindah ke sini. Dan sampai dengan di akhir hayatnya Mas Franky ada di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau dulu tuh acara-acara besar apa sih Om yang dikerjain? Banyak ya, apalagi Mas Franky ini kan yang kita kenal sebagai seorang penyanyi, tapi di luar itu beliau juga seorang produser, seorang sutradara video klip, dan juga seorang aktivis politik. Kemudian puncaknya itu adalah ketika Gus Dur menjadi presiden, hampir semua acara-acara besar kenegaraan itu ditangani oleh Mas Franky. Dan Om Imam membersamainya. Dan saya membersamainya sebagai tangan kanannya Mas Franky Sahilatua. Tangan kirinya ada Mbak Christine namanya. Sebenarnya hari ini beliau juga kita undang, tapi kelihatannya nggak bisa hadir. Jadi semua urusan apapun, urusan Mas Franky saat itu di era 1993 sampai 2002 adalah Om Imam yang nanganin. Gak nyangka Vin, presiden kita. Gak nyangka ya Vin? Banget. Ya memang cerita ini tidak pernah saya ceritakan ke banyak orang. Ke manapun, Om? Enggak kemanapun sih, ke yang nanya aja. Kan jarang orang yang nanya kan. Gitu. Menarik nih, menarik. Iya benar-benar. Menarik ya. Berarti kalau kita tarik lagi nih, Om, berarti tempat ini tuh emang bener-bener apa ya? Banyak momen lah ya, Om ya. Banyak momen di Apapun sini. itu. Di sini saya punya kamar di atas, ada kamar Ada khusus kamar? yang dibangun untuk para tamu. Tapi rasanya saya yang paling sering tidur di situ. Gitu. Kalau pagi Mas Franky duduk di kursi ini sambil baca koran. Kemudian dia teriak-teriak, "Mam, bangun Mam, mati kau nanti, cepet mati kau, tidur terus." Padahal kita baru tidur jam 2, jam 3. Sebenarnya kita tetap bangun itu pagi, jam 6, jam 7. Langsung baca koran, sambil teriak-teriak, mau nggak mau kita denger bengong dan bangun akhirnya. Bangun, duduk di sini. Kemudian ada Siti dan Ratmi dulu yang rajin bikinin kopi, ngopi, ngerokok. Kadang-kadang saya buka gitarnya Mas Franky, nyetemin senar gitarnya. Kemudian nanti sesekali saya minta Mas Franky pemanasan nyanyi. Itu. Ada beberapa juga lagu yang diciptakan di tempat ini. Kemudian, tapi pada saat sudah tinggal di sini, Mas Franky itu lebih banyak berkecimpung di dunia politik ya. Dunia politik dan event.
Oke. Om, satu momen lucu apa yang pernah dialami di sini Om? Momen terlucu banget. Momen terlucu di sini bukan satu momen, di sini selalu lucu. Selalu. Karena setiap habis kita melaksanakan kegiatan besar, Evaluasinya di sini. evaluasinya di sini, dan ajang evaluasi itu adalah ajang untuk membuli dua orang tim kreatif kita, yang satu namanya Mas Dono, yang satu namanya Mas Edo. Karena dua orang ini lucu, lebih lucu dari pelawak manapun yang kita kenal. Oh gitu. Lucu banget, selalu lucu di sini, ngakak, ketawa terbahak-bahak. Di sini di tempat ini. Evaluasinya itu lebih kepada ajang untuk saling membuli dari kerja yang sudah kita lakukan sebelumnya. Itu udah wajib banget tuh Om, harus membuli. Wajib harus membuli karena disitulah kita terlihat keakraban kita, terlihat persaudaraan kita, dan tidak banyak loh timnya Mas Frank itu, kalau nggak salah cuma 10 orang. Oke, Republikers, kali ini kita sudah ditemani. Eits, kamera. Hey. Sorry Om, kali ini Oke. Om nggak boleh opening. Oh, nggak boleh ya? Karena Alvin dan Kak Winnie sekalian mau menanyakan juga ke Om Imam. Oke. Gitu. Jadi sekarang waktunya kita ngulik Om Imam justru ya, Vin ya. Karena Betul. ini Saya ngopi lagi aja ya. Special edition. Bukan begitu Kak? Benar. Iya. Itu Republika. Oke. Nah, sekarang kita tuh sudah bersama Tante Antik. Tante Antik ini adalah istrinya almarhum Om Franky Sahilatua ya Tante. Iya. Selamat sore Tante. Sore. Sehat ya Tante ya? Sehat. Habis yoga. Wah, habis yoga. Yoga. Sama Tante Santi pasti Iya. yoganya. Guru dia. Ya Vin? Iya. Oke, Republikers, jadi sore ini gue sama Kak Winnie sebenarnya mengajak konten podcast RRG. Biasanya Om Imam yang membawakan podcast RRG. Kali ini Alvin dan Kak Winnie akan bukan mengacak-acak, mencari tahu tentang Om dan sama Om Franky. Iya, Om Franky ya. Iya. Kita tanya sama Mbak Tante Tante Antik. Antik Iya. aja langsung ya. Mbak boleh. Mbak boleh ya Tante. Aku berarti manggilnya tante dong. Iya. Ya. Ini kayaknya kita seumuran anak Tante deh. Silakan Kak, pertanyaan pertama. Tante gimana sih dulunya awal kenal sama Om Imam Mahendra? Om Imam Mahendra nih presiden kita Tante, Presiden Republik Riang Gembira. Iya, pertama dulu memang pertemuan Franky ya, pertama Franky sama Imam itu dalam satu pekerjaan. Ya kan, dalam satu pekerjaan tahun berapa ya Imam ya waktu itu ya? Saya pertama ke rumah Mas Franky tahun 93. Wah, 93. Masih di Masih di Deplu. Deplu. Jadi Deplu. Iya, Alvin belum di lahir sini. ya. Belum dicetak lahir Pak ya. nih. Kasihan. Jadi 93, tahun 93 itu 93. namanya. Itu ada satu pekerjaan kerjasama dengan Imam, dan itu berlangsung terus sampai kita di Bromo tahun berapa itu ya? Tahun 2000. Saya sama Mas Franky sampai tahun 2002, Mbak. 2002. Yang terakhir di mana? Bromo. Bukan, di aku masih ingat di mana? Kalibata Event. event itu ya. Iya. Opera Negeri Kaum Terdakwa ya. Jadi itu kegiatan Iya. cukup lama. Cukup lama. Kalau dari dulu memang orangnya bagaimana Om Imam Mahendra ini Tante? Pertama ya, semua namanya pertama ya. Heeh. Nah, itu ya gimana ya, semua diajar sama Franky. Oh iya. Semua diajar. Dari Imam itu yang aku tahu dulu bagian mengkoordinator para artis. Dia bagiannya untuk kontak-kontak, untuk jam berapa bisa dijemput, jam ini dan itu bagiannya Imam. Iya. Terus ada bagian masing-masing. Ada Christine mungkin nanti mau datang juga. Christine. Itu stage manager. Stage manager, bagian panggung ya. Bagian panggung itu ada dua, Christine sama Sarah. Sarah. Oh iya, ada Sarah ya, Mbak, ada baru ingat Sarah. aku. Aku kalau itu bisa diundang juga sih sebetulnya. Tapi Sarah belakangan ikut Mas Franky. Belakangan dia waktu di Bali kayaknya. Iya, era-era tahun 2000-an Sarah baru ikut ya. Pernah juga kita di Bromo ya. Di Bromo bikin video klip di bawah tiang bendera. Itu
itu benar-benar acara besar, Besar sekali. layanan masyarakat yang cukup besar. Ada Gus Iwan, Iwan ada Fales, ada Tri Utami, Niki Astria, Niki Astria. Tante Edo ikut waktu Pondologit. itu. Ikut. Oh ikut. Iya. Oh, ikut yang ngasih, So pasti. yang ngurusin anak-anaknya siapa kalau bukan Mbak Antik? Oh, berarti selalu mendampingi ya, Tan? Iya, selalu. Tapi aku selalu di belakang layar aja. Padahal yang kerja cuman Frankie, saya, sama Adi. Adi. Itu pertama kalau kita dapat satu event gitu, kita bertiga di kursi ini, Frankie di komputer. Nanti kalau sudah dia ketemukan ininya, baru Adi yang menjabarkan. Kita bertiga aja dah. Malam ngobrol apa musik apa gitu. Baru keesok harinya pada Panggil datang tuh, pasukan. Ya termasuk Om Imam. Iya, Terakhir. termasuk Imam selalu. Kan kalau sekarang orangnya suka ngelucu gitu Tante. Iya. Dari dulu kayak gitu apa gimana sih Tante? Iya. Itu berjalannya waktu Tante kenal sama Om Imam Mahendra ini menemukan keunikan atau jahil atau keusilan apa Tan? Nah, jahil. Di Om Imam Mahendra ini. Diem. Oh, pendiam dulunya Tan. Pendiam. Jauh banget sampai sekarang. Itu tolak belakang banget Tan sampai sekarang. Iya. Diem, kerja doang. Dia kan? kerja sek gitu. Hilang. Oh, Kerja. Diem. Imam sih nggak banyak ini. nggak banyak Kerja. cincong. Tapi dia kerja. Gitu. Jauh banget ya Kak Amas sekarang. Kebanyakan anak-anak kayak gitu semua. Jadi nggak tahu ya Frankie gimana caranya. Mungkin bisa tanya Imam. Selalu kalau lagi kerja semua kerja. Nanti kalau udah malam kita biasa ada kayak kumpul-kumpul briefing gitu. Nah itu baru Tawa-tawa ya. baru ketawa-ketawa. Jadi di mana saat kerja ya kerja, Kerja. ya di saat yang lagi ya bercanda Kalau juga lagi gitu bercanda ya. ya bercanda. gitu. Kalau Tante sama Om Frankie dulu kenalnya pacaran dulu sebelum married apa gimana Tante? Ya pacaran. Pacaran Pacaran dong. Tapi teman kecil kan ya Mbak Antik ya? 9 tahun saya pacaran. 9 tahun. 9 tahun. Nggak ada zaman sekarang. Nggak ada zaman sekarang. Alvin udah berapa lama sama ceweknya? Imam sama Santi berapa tahun? 7 Mbak. Wah bagus. 7 tahun. Ini mungkin yang terakhir cetakannya terakhir juga. Kan yang terakhir. Saya sama Frankie 9 tahun. 9 tahun pacaran kemudian nikah. Makanya teman-teman deket tuh pada gini kalau ngomong sama Frankie. Frank, kok niki mbak Antik iki mbok pacari tok kapan mbok rabi? Oh. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Gimana Apa tuh? tuh? Apa tuh? Nabi itu temennya hari Rabu ya. Kan dia. Kamu itu sama Antik kok pacaran terus? Kapan dinikahin? Sampai Gitu. segitunya. Sampai Saking segitunya. seringnya lihat kita ini masih dari tahun ke tahun 9 tahun Pacaran. pacaran. Mbak. Itu memang nggak ada berantem-berantemnya tuh Tante. Ada. Oh ada. Ada juga. Putus nyambung masih ada. Oh, Oh, betul ya. nyambung. Di zamannya Tante udah begitu ya, Oh, Tan? masih ada. Putus nyambung ya. Kirain sekarang doang. Iya. Karena mempertahankan prinsip tadi, akhirnya putus nyambung. Sekuat apa dia? Nah, gitu dong. Di Surabaya kan ya Mbak Di ya? Surabaya. Pacarannya ya? Kalau Om Imam yang paling nggak bisa dilupain, ingat mulu gitu. Ingat terus semuanya. Nggak boleh sama kan ya, Iya. pelanggaran. Karena luar biasa sekali arti Mas Frankie buat hidup saya adalah ketika saya menjadi seorang mahasiswa semester 3 yang saya nggak tahu mau punya cita-cita apa. Tiba-tiba diawali saya bikin acara di kampus, acara seni musik gitulah. Saya berupaya mengundang Mas Frankie untuk tampil di kampus. Awalnya itu, kemudian kenal, akrab, diarahkan, diajarin kerja. Kemudian ditanamkan satu keinginan untuk menjadi seseorang yang bermanfaat lah oleh beliau. Yang nggak bisa dilupakan itu kan Mas Frankie kalau nyuruh itu nggak pernah ringan, selalu berat. Dan jangan pernah balik kalau urusan itu belum selesai. Oh nggak boleh. Dimaki-maki kita, lu jadi belum galak. selesai apa? Oh, Galak kalau kerja. Kalau kerja galak. Tegas sekali. Jangan coba-coba urusan yang dia perintahkan belum selesai udah balik, apalagi ngeluh. Udah nggak bakal dipakai lagi Mas Frankie.
Dulu era-era tahun 93 saya pertama datang ke rumah Deplu itu ya sering banget nungguin Mas Franky tidur sampai dia bangun. Karena memang orang ini punya sesuatu yang ingin saya dalami apa sih. Iya. Sampai dengan banyak juga lagu-lagu saya yang disempurnakan oleh Mas Franky. Ini gini mam, ini gini mam. Dia bisa menjadi sosok seorang kakak, seorang ayah, seorang kawan, bisa semuanya. Yang paling berkesan buat saya Mas Franky karyanya adalah Di Bawah Tiang Bendera, karena dari mulai bikin lagu sampai dengan rekaman di awal itu kan belum ingin dijadikan itu ya Mbak, belum ingin dijadikan satu iklan layanan masyarakat ya. Iya, belum. Rekaman pertama Mas Franky doang dengan paduan suara. Kemudian itu diambil sama GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah untuk dijadikan satu video klip mengenang waktu itu artinya apa sih 28 Oktober kita tayangnya ya. Sumpah Pemuda Jilid 2 isunya itulah. Saya sampai merekrut artis-artisnya, diperintahin Mas Franky, kemudian rekamannya sampai ikut bikin video klipnya di Kepulauan Seribu dan di Bromo. Itu benar-benar satu proses bersama Mas Franky yang luar biasa lah di hidup saya. Wah, artinya emang sosok Om Franky ini impactful banget buat kehidupan Om Imam. Iya, sampai hari ini sosok beliau nggak pernah hilang dari hati saya. Ya, momen yang paling nggak bisa dilupain ini apa Om? Momen yang Bersama Om paling nggak Franky. bisa dilupain bersama Om Franky adalah momen ketika bagaimana kita berdua itu sering sekali menghayal. Menghayal? Di Bawah Tiang Bendera itu hayalan kita tahun 94 kali. Jadi Mas Franky selalu bilang bahwa nanti suatu saat mam kita akan bikin satu video klip di pulau, di hutan ini ketika nanti Indonesia membutuhkan lagu ini, dan itu kejadian. Itu momen panjang yang nggak bisa saya lupakan. Itu kok bener ya apa yang diungkapkan Mas Franky. Dia bercerita itu seolah-olah saat itu kan Pak Harto sedang kuat-kuatnya, tapi dia berhayal negara itu akan sedikit chaos dan rakyat Indonesia membutuhkan lagu ini. Satu hal yang kontradiktif sekali gitu, tapi itu kejadian. Tuh, Iya, Vin. suka gitu. Makanya kita jangan menyepelekan hayalan ternyata. Yang Vin. menjadi hayalan. Menghayal boleh tapi jangan ini kali ya Om. Hah? Menghayal sih boleh. Kan sekarang banyak banget yang menghayal. Tapi nggak di- Hah? Iya. Menghayal itu berlebihan gitu. Oh gitu, jangan juga ya Om Uh-uh. ya. Pantesan ya Om, presiden kita tuh bisa jadi sosok yang unik banget Iya. gitu. Ternyata di baliknya ada sosok Om Benar. Franky Sahilatua, Iya. Vin. Benar-benar. Kayak adiknya, kayak anaknya. Mm-mm. Kalau lagi dimaki-maki tuh anaknya. Anaknya. Iya kan. Tapi tuh sampai Adiknya, pernah sampai nangis bapaknya. nggak Tante? Oh ya enggak lah. Oh, ada satu momen ketika Mbak Atik pernah? ingat nggak? Saya dimaki-maki di depan orang banyak waktu saat JR Opera Negeri Kaum Terdakwa. Waktu itu dia maki-maki saya Kok maki-maki sambil begini sih Om? karena dia kan main musik, acaranya kan pembacaan puisi. Saya menjadi stuntman para pembaca puisinya. Dimaki-maki di situ kan. Pagi-pagi nelpon, katanya dimarahin Mbak Antik suruh nelpon kamu pagi-pagi, Mam. Ingat nggak Mbak? Itu tahun berapa Om? Tahun berapa itu Mbak? Aduh. Opera Negeri Kaum Terdakwa tuh 2001 Oh, gitu udah ya. 2000-an ya. Tapi Tante ingat, emang Tante nyuruh. Kenapa tuh? Jadi pagi-pagi jam 6 pagi saya ditelepon. Kan Franky itu juga selalu cerita. Dimanapun, apapun, begitu juga kegiatan aku sehari-hari, kegiatan dia sehari-hari. Aku nggak tahu dunia dia seperti apa di luar. Dia nggak tahu dunia saya apa. Tapi kalau malam ketemu, itu bisa masing-masing cerita. Semua diceritain. Jadi ketika cerita Iman, ngapain kamu kayak gitu tadi? Ya, kamu tahu sendiri kan, aku kalau sudah, jadi gini, Franky kalau lagi ngurus kerjaan, ada sesuatu, sebetulnya dia tidak marah, tapi dia meluapkan untuk bagaimana kerjaan ini bagus, semua harus perfect. Itu dia limpahkan kepada anak-anak ini. Sebetulnya itu. Tapi sebetulnya dia tidak marah. Kalau gitu besok pagi kamu mesti kasih tahu Imam. Gak tahu aku caranya kayak apa. Kamu mesti kasih tahu Imam. Gak tahu aku caranya gimana. Terus Om Imam bener ditelepon. Ditelepon jam 6 pagi, kaget saya. Aku dimarahin Mbak Antik, Mam. Aku marah sama kamu kan cuma berapa menit ya. Aku dimarahin semalaman. Pagi ini aku telepon gitu kamu. Ya, Waalaikumsalam.
Halo. Christine. Hai. Halo. Ay, masuk Mas Hari. Republikers. Jadi tadi Mbak Antik cerita tentang nama Christine, orangnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Gue biasa manggilnya Abang karena ini lumayan nomor 2 tergalak di tim kita dulu. Di timnya Mas Franky ini Abang Christine, seorang stage manager yang posisinya nggak boleh digantikan oleh siapapun. Halo Mbak Christine. Dadah dong. Lanjut Vin, silakan kami ini. Iya. Tadi kita lagi cerita-cerita tante Antik bilang ada Imam Mahendra, ada Christine namanya gitu. Lagi ini sih apa paling kenangan paling nggak bisa dilupain sama Om Franky Sahilatua. Oh dari tante. Tante siapa nih? Yang ini Mbak lu manggilnya. Abang. Lu manggilnya Abang. Belum kena semprot. Belum dia. Bang, cerita Bang. Wah, Mas Franky itu panutan yang luar biasa. Nggak pernah kasar, keras iya. Ya, kita pasti semua tahu orangnya keras, perfeksionis. Jadi kalau kita kerja sama Mas Franky, kita harus siap sewaktu-waktu diganti. Kita udah punya pola, tiba-tiba merasa kurang setitik, itu bisa konsep ganti saat itu, dan itu kelebihan timnya Mas Franky. Sudden death. Bisa Spesialis satu hari, injury time. ya. Spesialis injury time. Spesialis injury time. Pernah kita lagi di Surabaya disuruh pulang tiba-tiba ngerjain acara di Jakarta. Belum sampai rumah. Belum sampai rumah langsung ke Senayan. Iya. Itu ceritanya. Itu ciri khasnya. Ceritanya mendadak juga. Malam jam 11 malam. Franky dipanggil Mbak Yeni. Mbak Yeni ya betul. Minta meeting, ketemu. Jam 6 pagi besok dia harus pulang ke Jakarta. Urus acara di Jakarta yang cukup besar. Sangat Bayangin, besar. sangat besar. Panggungnya gede banget. Iya, hitungan hari itu kan. Sepertiga stadion. Stadion Gelora Bung Karno. Itu panggung Tablik dan zikir budaya kan itu acaranya. Gede banget dan Istighosah kubro. Iya, waktu itu pada nanya ke gua, ini istighosahnya pada ngerti kubro artinya apa sih? Nah, gua yang jawab kubro itu besar. Iya. Luar biasa. Itu kejutan yang tidak terduga, tapi dikerjakan juga dalam tempo kalau nggak salah 1 minggu deh ya. 3 hari. 4 hari lah ya. Iya, 3 hari kerja, besoknya udah start. Jadi panggung dari Surabaya datang ke Jakarta, langsung setting di Senayan. Gelora Bung Karno. Beserta Aman tuh. beserta krunya. Beserta krunya. Langsung anak-anak masuk ke Hotel Century ya. Century. Suruh mandi langsung. Mandi langsung lokasi. Stadion. Begitu malam maghrib kalau nggak salah ya, anak-anak sudah pada pulang, Franky nongkrong sendiri di stage itu. Iya. Tunggu sampai orang-orang kerja, sampai malam subuh baru pulang, Baru gantian sama kita. baru gantian. Tapi dia tunggu karena dia mau tahu panggungnya mesti naik. Itu Franky. Iya, perfeksionis. Kerjanya luar biasa, banyak waktu dikuras. Tapi ya apa ya, itu yang membuat kita jadi benar-benar seperti keluarga ya. Didampingi ibu kita punya ibu, jadi kalau apa-apa tinggal ngadu. Tinggal ngadu komplain, Mas Franky gini loh mbak. Nggak Franky yang tahu aku aku. marahin. Nanti Franky yang aku marahin. Kita nggak berani kan protes sama Mas Franky kan. Oh gitu. Ngadunya membantik lah. Ya. Ibu kita. Ibu kita. Kalau karyanya Om Franky, Alvin generasi Z. ya, generasi nggak Z. kejamanan ya, nggak Iya. tahu ya lagunya Om Franky ya. Tahu Masih belum pasti. lahir. Pasti Belum ada yang tahu. Yakin.
Coba sebutin satu. Bis kota sudah mirip. Oh, jangan itu, Bang. Apa? Pasti tahu kemesraan Oh, iya. ini. Nah, itu Oh itu lagu John Frankie om. Iya. Iya. Janganlah cepat yang selalu berlalu. kita Nyanyiin kalau nyanyiin perpisahan. sekolah, Iya. itu di bis. Iya. Pokoknya acara apa aja pas penutupan Oh, lagunya Pasti itu. itu ciptaan mesra. Om Frankie ya, Itu Tante. ciptaan Om Frankie sama Sama adiknya, Joni Om Sahilatua. Joni Sahilatua. Kalau lagu favoritnya Tante Antik. Aku paling suka lagu Kepada Angin dan Burung-Burung. Oke, boleh Alvin. Ininya coba Om Imam suruh nyanyiin. Bentar. Kalau lu apa Bang favoritnya Bang? Di bawah tiang Oh, berdua. lu sama gua berarti. Berat lagunya. Berat Perempuan lagunya. dipanggilnya Bang sih. Iya. Iya, dari dulu. Ntar gue ceritain kenapa dia dipanggil abang. Kepada keren lagunya ya. Tapi kurang enak rasanya ketika kita mau tutup nih podcast belum memberikan kalimat untuk Republikers. Oke. Jadi Republikers ini teman-teman kita di Republik yang gembira. Betul Iya. kan? Apa? Satu ya semuanya Satu-satu ya. ya. Republikers ini Tante banyaknya kaum milenial sih. Oh. Iya. Mungkin sepatah dua patah atau quotes gitu buat Republikers dari Mbak Christine. Saya dulu ya. Iya. Pesan buat apa istilahnya generasi Z. Ya. Iya. Jangan pernah lupa dengan yang namanya budaya Indonesia. Dengan kemajuan sekarang dan globalisasi dari luar, harus tetap semangat dengan produk-produk Indonesia. Termasuk di dalamnya itu adalah karya-karya besar Mas Frankie. Itu kalau di ini baru di seperti tadi ada DJ mungkin mau kolaborasi dengan gaya generasi Iya, Z. sekarang. Nah, itu akan sangat bagus dan pasti Mbak Antik sebagai perwakilan dari Mas Frankie akan sangat mendukung. Itu aja pesan. Dari Tante Antik. Dari Tante Antik. Dari aku ya, untuk para milenial ini, anak-anak sekarang jauh lebih beruntung dan lebih bagus dari zaman kita dulu. Jadi kalian bisa mengeksplor seluruhnya dengan banyak sekali. Saya cukup bangga dengan anak-anak sekarang, musik-musik maju dan berkualitas, ini luar biasa. Nah, cuman seperti tadi Christine bilang, jangan lupa budaya sendiri, karena budaya adalah satu pride daripada satu bangsa ini, satu pride. Jadi jangan pernah malu dengan kita punya budaya, karena ternyata budaya kita ada ribuan budaya yang bisa mengena kepada para milenial. Mau pilih yang mana? Kebudayaan mana yang kalian mau pilih? Itu sangat bagus. Gitu kayaknya cukup. Iya. Sekarang Om Presiden nih Iya. buat Republikers. Buat Republikers, coba deh dengerin karya-karya Om Frankie Sahilatua.
atau kalian dengerin musiknya Frankie Enjen. Bohong kalau kalian nggak suka. Oke, Republikers, tadi itu podcast bareng Pak Presiden, Tante Antik dan Mbak Christine. Begitu seru, begitu ya agak menggelitik ya. Menggelitik juga. Sambil merinding-merinding loh. Merinding-merinding. Untuk Republikers, coba komen dong satu kata untuk Om Frankie. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis ya kak? Gratis, Betul. gak bayar ya, Vin. Mungkin dari kau ini Ya udah terakhir, itu aja. udah. Republik Riang Gembira. Bawa terus bahagiamu.